Itu suara Umi terdengar? Dengar, Mi. Kami Halo? tes. Oke, terdengar ya? Umi ulangi ya, ini X min 1 sama dengan 5X plus 10 dengan X min 1 sama dengan negatif 5X plus 10. Nah, di sini kita punya X-nya sama dengan 5, X min 5X ya tadi ya. X min 5X sama dengan 10 tambah 10 plus 1, kita punya 4 min 4X. min 4X sama dengan 11, berarti X sama dengan 11 per min 4, kita punya negatif berapa? Negatif? min 2,75. Iya, negatif 75. 2,7. Kemudian yang ini X min 1 sama dengan min 5X min 10. Nah, kita punya X plus 5X sama dengan min 10 plus 1. Maka kita punya 6X sama dengan negatif 9 ya. Iya. X-nya sama dengan negatif 9 Pak. 6. Berapa ini? 1,5. Min 1,5. Sama dengan min 1,5. Jadi negatif semua X-nya. Jadi ini sama aja ketika kita bilang bahwa nggak selalu loh hasilnya itu selalu positif sama negatif. Pasangannya bisa positif semua, bisa negatif semua. Salah. Serius ini negatif 2,75. Yuk kita jadi urutan 2. Negatif 2,75 serius tuh. Yang 11 bagi min 4. 11 bagi min 4 berapa? 2,75. Benar ya? Benar, Mi. Berarti Umi yang salah kunci jawaban. Oke, benar ya? Negatif 2,75 ya tadi, negatif 11. Ini, Mi. Soal ini sampai kebuka nggak, Mi? Kebuka nggak sampai malam soalnya? Iya, kebuka. Sampai besok. Oke, dah. Mau dikerjain lagi. Sekali dicatat, Mi. Iya. Oke, mau dicatat nggak apa-apa. Oke. Mau redemption. Oke, alhamdulillah. Kita mengembalikan urutan kita menjadi pertama lagi. Nah, jadi itu seperti itu ya cara untuk mengerjakan persamaan linear dalam nilai mutlak. Nah, tadi juga ada beberapa soal tentang grafik ya, jadi dipelajarin. Kemudian kalian udah dapat buku? Sudah, Mi. Oke. Sudah, Mi. Jadi ada satu lagi bentuk persamaan nilai mutlak yang linear selain yang Umi kasih. Kemarin kan Umi punya ini ya. Umi punya X plus 2 sama dengan 2X min 1. Gini ya, mutlaknya ada 2. Maka kita punya berapa kemungkinan kemarin? Ada 4. 4 kemungkinan. Ya, 4. Oke, sekarang Umi mau ganti soalnya jadi kayak gini. Sama dengan 10 misalkan. Gimana nih? Ini juga sama. Nah, caranya kita bagi dia menjadi beberapa kemungkinan. Gimana nih caranya? Oke, kita kembali ke definisi nilai mutlak. Apa definisi nilai mutlak? Ada yang ingat mutlak A sama dengan A jika A-nya lebih besar dari 0 dan sama dengan negatif A jika A-nya lebih kecil dari 0. A-nya lebih kecil dari 0. Sekarang, per ini, maka kalau Umi punya X plus 2, dia akan menjadi X plus 2 jika apa? Lihat, ibaratnya A itu sebuah tempat. Tempat itu Umi isi dengan X plus 2, maka dia akan menjadi
X plus 2 ketika apa? Lihat, ini A, ini A, ini A. Maka kalau Umi ganti ini X plus 2 dalamnya, maka ini jadi X plus 2, yang ini jadi X plus 2. Jadi dia mutlak X plus 2 bakal jadi tetap X plus 2 ketika X plus 2 lebih dari 0, atau artinya apa? Kalau X plus 2 lebih dari 0, kita punya apa? X lebih dari sama dengan negatif 2 dan menjadi negatif X plus 2 ketika Plus 2 kurang dari X plus 2 kurang dari 0. Atau kita punya X kurang dari negatif 2. 2. Jadi ini batasnya X-nya bukan 0 sama 0 nih. Iya, karena kalau kita punya yang di dalam mutlak itu adalah X plus 2, maka kita punya grafiknya dia bukan di 0,0 ya. Jadi dia titik acuannya bukan di 0,0 tapi di negatif 2. Jadi batas nilainya adalah X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari negatif 2. Bisa dipahami? Oh, itu jadi negatif 2. Belum bisa? Coba sekarang Umi kasih kalau 2X min 1, maka apa yang terjadi? Kalau Umi punya 2X min 1, apa yang terjadi? 2X min 1. Apa yang terjadi kalau Umi punya 2X min 1? Dia akan jadi 2X min 1 dan juga negatif 2X min 1. Kapan dia jadi 2X min 1? Jika 2 Jika dari sama dengan 0. Iya pintar, 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. Maka kita punya apa kalau 2X min 1 lebih dari sama dengan 0? X-nya? X-nya? 2 ya. Lebih dari sama dengan? Lebih dari sama dengan 1 per? 2. Dari mana Mi? 1 per 2 Mi? Umi ngarang nih. Ya tinggal kita jumlahkan 1 di kedua ruas, maka kita punya 2X lebih dari sama dengan 1. Kemudian kita bagi 2 di kedua ruas, maka kita punya X lebih dari sama dengan 1 per 2. Sama kayak kita ngerjain pertidaksamaan biasa. Ya? Oke. Kemudian itu dia akan menjadi negatif 2X min 1 ketika apa? Ketika 2X min 1 kurang dari 0. Perhatikan baik-baik. Kesalahan yang sering dilakukan oleh kalian ketika apa, Mi? Ketika Umi punya negatif X plus 2, kalian bikin syaratnya di sini ketika negatif X plus 2 kurang dari 0. Nah, itu salah. Tetap X plus 2 yang kurang dari 0, bukan negatifnya. Karena definisinya mutlak A menjadi A ketika A non negatif dan mutlak A menjadi negatif A ketika dia negatif. Dan artinya A-nya di sini nggak dikasih negatif, maka di sini juga 2X min 1-nya nggak usah kita kasih negatif di depannya. Perhatikan baik-baik ya, itu kesalahan yang sering dilakukan. Nah, maka kita punya 2X min 1 kurang dari 0, artinya X kurang dari setengah. Nah, kalau udah sampai seperti ini, apa nih yang harus kita lakukan? Masih ingat gimana cara bikin garis bilangan? Masih ingat posisi garis bilangan? Oke, sekarang kita nggak perlu, meskipun di sini ada 2 nilai mutlak, kita nggak perlu bagi dia menjadi 4 kejadian, Soli. Cukup dibagi jadi 3 kejadian. Kapan nih kejadiannya? Perhatikan batasnya apa? Negatif 2 dengan setengah. Maka kita punya di sini negatif 2, di sini kita punya setengah. Jadi kita punya batasnya seperti ini. Maka kita punya solusinya ada saat X kurang dari negatif 2 atau
Negatif 2 lebih dari sama dengan X kurang dari setengah atau X lebih dari sama dengan setengah. Jadi ada 3 kasus. Kita bukan punya 4 kasus lagi, tapi kita hanya punya 3 kasus. Gimana tadi langkahnya, Mi? Kita punya persamaan, gunakan definisinya buat memecah jadi seperti ini, kemudian kita punya batasnya. Batas ini yang akan kita lakukan di garis bilangan di sini. Nah, setelah itu kita akan mulai membagi jadi tiga kelompok. Saat X kurang dari negatif 2, pertanyaan Umi, kalau X-nya kurang dari negatif 2, X-nya juga kurang dari setengah enggak? Kalau X-nya kurang Kurang. dari negatif 2, maka X-nya kurang dari setengah juga enggak? Kurang. Iya, maka di sini kita pakai ketika X kurang dari negatif 2, maka fungsinya jadi negatif X min 2. Ditambah, lihat fungsi yang kedua juga jadi negatif 2X min 1 sama dengan 10. Jadi seperti ini fungsinya. Kemudian untuk yang ini positif, kita pakai X plus 2, tapi sebelahnya masih negatif. Kita punya negatif 2X min 1 sama dengan 10. Sedangkan untuk kasus yang kelompok 3, kita punya positif semua, karena lebih dari sama dengan setengah pasti lebih dari negatif 2. Maka kita punya X plus 2 ditambah 2X min 1 sama dengan 10. Jadi kita punya 3 kasus seperti itu. Ya, bisa dipahami penjelasan Umi sampai sini? Selanjutnya dikerjain biasa, Mi. Iya, biasa. Kayak kalian ngerjain persamaan linear satu variabel biasa. Oke, jadi langkahnya gimana? Pertama dikasih soal, kemudian apa? Kemudian gunakan definisinya buat menentukan batas ini. Setelah itu buat tabelnya, buat daerahnya. Daerahnya ada 3 pasti. Nah, ada ini, dan ini. Kemudian cari solusinya, ya. Cari solusinya. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau misal bisa dipahami, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan fokus membahas bagaimana cara mengerjakan soal jenis ini dan juga soal jenis nilai mutlak dalam fungsi rasional dan juga fungsi kuadrat. Oke? Jadi kalau kalian sudah paham ini, mudah bagi kalian untuk buat pertidaksamaan. Jadi yang perlu dipahami di sini yang pertama buat batasnya. Ini jangan sampai ketukar. Jadi selama 1 pekan ini cari latihan 3 soal latihan yang berhubungan dengan soal jenis ini supaya Umi bisa tahu di mana kelemahan kalian. Oke, besok kita bahas lebih lanjut ya karena ini udah jam 2 lebih. Oke. Any question please? Ya, No. yang tadi 3 bagian tadi itu udah nyampe penyelesaian terakhir tuh ya, Mi? Belum. Tadi kan Umi belum selesaiin sampai ketemu X-nya. Iya. Jadi itu nanti kita selesaiin sampai ketemu X sama dengan misal nih, untuk X kurang dari negatif 2, ternyata nilai X yang kita temukan waktu pakai rumus itu nilainya positif, X sama dengan positif 1. Berarti kan kontradiksi, di atasnya syaratnya X harus kurang dari negatif 2. Tapi begitu kita kerjain, di bawahnya hasilnya X sama dengan 1. Berarti itu bukan solusinya. Kenapa? Karena syarat pertama adalah X-nya harus kurang dari negatif 2. Oke, besok akan Umi jelaskan di pekan depan lebih detail. Pekan depan kita langsung materi aja ya. Jadi siapkan untuk dari jam 11 kita langsung materi buat ngejar PTS. Nah, nanti insya Allah PTS sampai pertidaksamaan rasional. Bisa nggak, Mi? Ya, Umi yakin kalian bisa. Kan katanya yang penting nikmatin prosesnya, ya nggak? Oke, jangan lupa dosisnya. 3 soal 1 pekan. Oke. Ada pertanyaan lagi selain yang tadi?
Nggak ada? Kalian kan ada dapat buku tuh, kalian boleh kerjain latihan yang di buku, 3 soal aja 1 pekan, dan kalau misalkan kalian ada yang nggak paham, kalian bisa foto terus chat Umi. Nanti Umi akan bantu untuk kasih tahu gimana cara menyelesaikannya. Oke? Oke. Okay, maybe enough for today. Sorry, my apologies. Maybe Umi make any mistakes and I have lanjut kurang berkenan di hati kalian. And then thank you so much. Special thanks for Rifat, Gilang, Vicky, Faris. Terus tadi ada beberapa yang open cam juga, ada Zaki di awal-awal tadi, kemudian ada Alfaruk Hasan juga, dan yang open cam. Terus tadi juga jazakumullah khair buat yang bertanya juga. Umi cukupkan untuk hari ini, semoga kedepannya lebih aktif lagi. Let's close our meeting by reciting Hamdalah and doa kafaratul majelis. Okay, it's all for me. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.